ngomong. Dan semua murid, dia ini yang paling dekat dengan aku. 1, 2, 3 ini yang paling dekat. Ya, Yohanes, Yakobus, Petrus. Makanya kalau Yesus naik ke gunung kan 3 orang ini yang dibawa. Siapa yang jadi pengkhotbah pertama? Tuhan Yesus. Petrus. Kata terus Yesus bilang, dia ini sangat dekat dengan aku. Ya, sampai mati Yesus, dia ini dekat dengan Yesus, saudara. Si Yohanes ini, kalau si Petrus dia lari, dia ngomong besar aja. Tapi kan dia bertobat, saudara. Petrus itu bertobat. Ya, dia menyangkal diri, kan dia bertobat. Diinsapkan Roh Kudus, dia nangis kan. Bertobat itu nangis, saudara. Menangisi dosa sendiri itu bertobat. Ya, bukan menangisi dosa orang lain. Bertobat itu di zaman Roh Kudus, bertobat itu yang asli dari Roh Kudus. Oh, aku salah. Aku sudah menghina Yesus. Aku sudah menyangkal Yesus, kan dia nangis. Nangis kan dia minta ampun. Terus Yesus kasih perintah, Petrus, kamu mengasihi aku atau tidak? Aku mengasihi engkau. Gembalakanlah dombaku. Ya, kalau kau mengasihi aku, gembalakan dombaku. Siapa domba Tuhan Yesus? Lihat Alkitab. Kisah 2, orang suci saleh itu domba Tuhan Yesus. Orang suci saleh itu domba. Kalau nggak suci saleh itu masih kambing. Bisa nggak jadi domba? Saya nggak tahu. Karena Alkitab bilang yang datang dengan khotbah Petrus itu orang yang suci saleh, cinta ibadah dari seluruh dunia datang merayakan hari Pentakosta. Ribuan orang dengar khotbah Petrus diurapi Roh Kudus tentang Yesus. Gara-gara kau lah Yesus mati. Itu khotbahnya. Kau salibkan Yesus, kau bunuh Yesus. Jangan kau sama Yesus. Udah mati kau bikin. Tapi Allah menjadikan dia Tuhan. Hah? Mereka buka hati terima firman. Nangis, bertobat. Kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Bertobat, kau bertobat. Kata Petrus, bertobat. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini supaya gak mati masuk neraka kau. Itu aja maksudnya ya. Mereka bertobat. Terus jadi apa, saudara? Jadi murid itu orang pintar, orang kaya, orang berpendidikan, orang berduit, orang punya status sosial yang tinggi, uangnya banyak, tapi rendah hati, mau belajar jadi murid. Kan jadi murid itu kisah 2. Terus dia jual hartanya, dia kasih kepada hamba Tuhan, rasul-rasul. Terus rasul-rasul bagi-bagilah kepada jemaat-jemaat yang miskin. Bukan sudah kaya diberkati, lari keluar, itulah kambing. Paham kan? Itulah kambing. Yang Yesus suruh Petrus gembalakan domba. Domba itu siapa? Lihat kisah rasul, orang yang suci saleh. Makanya perlu diberitakan berita pertobatan supaya yang jahat-jahat itu terima Yesus. Yesus yang asli masuk, nantinya jadi baik kayak Rasul Paulus. Terus Yesus ini yang bersaksi kepada murid-murid, ini loh dia, murid yang mengasihi aku. Inilah dia Yohanes. Yesus yang bilang, Yohanes ini mengasihi Yesus bukan dengan kata-kata air mata. Dia mengasihi Yesus dengan perbuatannya. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Di Yohanes 6, mungkin ada ratusan murid yang lainnya meninggalkan Yesus. Kenapa meninggalkan Yesus? Karena firman. Udah jadi murid, mengkhianati Yesus, tinggalkan Yesus. Karena apa? Karena firman yang Yesus ucapkan sendiri. Karena pengajaran kerajaan surga yang Yesus ajarkan. Karena ajaran Yesus itu berasal dari Bapa. Yesus beritakan tentang kerajaan surga. Yesus ajarkan tentang pertobatan. Mereka dan Yesus menyatakan dirinya adalah anak Allah. Mereka tidak terima, kau manusia. Bagaimana kau bisa menyamakan dirimu dengan Allah? Mereka tidak kenal Yesus. Ya, dan semua mereka meninggalkan Yesus. Yesus itu nggak murah. Dia nggak ngemis-ngemis. Setelah ratusan itu mungkin tinggalkan Yesus, itu udah murid loh, saudara, udah kelas, bukan kelas jemaat, bukan kelas jemaat, itu kelas murid. Akhirnya Yesus ngomong sama 12 muridnya, kau nggak ikut kayak mereka, nggak keluar kau, keluar ke sana. Yesus bilang gitu, nggak mau lah Yesus, kau nggak ikut mereka, enggak. Ya jadi kita kalau kenal Yesus melalui firman, kita tahu siapa Yesus. Yesus nggak murahan, nggak ngemis-ngemis. Kami tidak mau meninggalkan engkau Yesus.
Jadi kenapa mereka meninggalkan? Karena khotbah. Kan khotbah Yesus. Ada juga yang meninggalkan Yesus karena hati. Ya, hatinya tidak mau dikoreksi, tidak mau dia bertobat. Karena dia tersinggung, marah, kecewa, ini itu ya. Ini enggak, 12 ini enggak. Ini sebelum Yudas jatuh ya. Itu kan kronologis murid. Baru Yesus lah yang ngomong, ini dia murid yang paling mengasihi aku. Dia hidupnya lebih lama. Ya. Nanti sampai berapa lama dia hidup? Kata yang lain-lain, kok dia tetap hidup ya? Terus kita nanti mati, dia kok tetap hidup ya? Terus sampai berapa lama dia hidup? Bukan urusanmu, kata Yesus. Bukan urusanmu. Sampai berapa lama dia hidup? Bukan urusanmu. Dialah Yohanes. Ya. Sampai pengorbanan Yesus, dia tetap ada dekat Yesus. Dia murid yang mengasihi Yesus. Dia ini mengasihi Yesus. Jadi ngerti ya, orang mengasihi Yesus itu tidak mungkin meninggalkan Yesus. Tidak mungkin meninggalkan pelayanan. Karena Yesus itu atas gereja. Yesus itu ada di dalam hambanya. Yesus itu firman yang diberitakan. Yesus itu melayani. Yesus itu ada di dalam setiap pelayanan. Pelayanan ibadah, pelayanan khotbah, pelayanan ministry, pelayanan memberitakan Injil, pelayanan membangun gereja, pelayanan memberkati, pelayanan cari orang-orang berdosa, diinjili, pelayanan memberi kepada orang-orang miskin, memberitakan Injil dari rumah ke rumah, beritakan Injil, doakan. Yesus itu dalam pelayanan. Jadi kalau orang yang punya Yesus yang asli dan dia mengasihi Tuhan, makanya Yohanes katakan kita harus saling mengasihi anak-anakku. Ya, kenapa dia bisa ngajar? Dia kan tahu Yesus. Dia ini setia cinta Yesus, tidak disuruh-suruh. Itu adalah keputusan sendiri. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu bukan disuruh-suruh. Itu adalah keputusan dari dirinya sendiri. Makanya ini juga harus jadi keputusan kita. Tapi teman-teman bilang kita harus ya saling mengasihi. Ayat yang pertama kita baca pasal 323. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Orang yang ada bukti orang ada Yesus yang asli di dalam dirinya, perhatikan, dia akan dibenci oleh sesamanya yang tidak punya Yesus yang asli. Dia akan dibenci oleh dunia. Yohanes ini dibenci oleh dunia. Dia ditangkap karena firman Tuhan. Dia tetap menjadi rasul yang setia. Dia dihukum mati. Kalau nggak salah dia direbus ya, direbus orang. Iman dan kasihnya kepada Yesus tidak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Ya, di Pulau Patmos dia sendiri sampai dia menerima pewahyuan dan menulis kitab wahyu. Ya, dia itu Yohanes. Betapa besarnya kasih Allah sampai dia sudah mengorbankan Yesus. Yesus anak Allah sudah lahir. Selama hidup Yesus itu berbuat baik, memberi makan orang, dari kota ke kota menginjil, melayani. Karena kan dia jadi tim murid. Terus perempuan-perempuan yang berpendidikan, yang kaya-kaya diberkati itu mensponsori pelayanan Bapak Gembala mereka, Tuhan Yesus, beserta pelayan-pelayan murid-murid. Itu dicatat saudara, pelayanan orangnya, pemberiannya. Ya, dan mereka tetap setia sampai akhir. Jadi Yesus itu tahu apa arti mengasihi. Mengasihi artinya berkorban. Mengasihi artinya tunduk kepada Allah. Ya, itu arti mengasihi. Mengasihi itu berkorban. Makanya kalau tidak ada kasih Bapa kan dia nggak bisa mengasihi Tuhan. Nggak bisa. Ya, betapa. Makanya kalau orang udah terima Yesus itu berarti kan seharusnya ada Yesus yang asli. Masa katanya dia bertobat terima Yesus tapi nggak setia? Katanya dia udah bertobat, udah selamat, udah terima Yesus, udah lain apa lain barunya.
Ya, karena Yesus bilang kalau orang udah lahir baru dia nggak buat dosa lagi, dia pasti setia. Ya, coba kita baca. Dunia tidak mengenal Allah. Kenapa dunia membenci orang-orang yang ada Yesus di dalamnya? Karena di dalam orang yang ada Yesus saat itu terang. Dia benci, dunia itu benci. Siapakah dunia itu? Siapa yang jadi penguasa dunia? Dia itu mantan bos, bekas orang surga, mantan pelayan di surga. Sombong, tidak taat, congkak, angkuh, ngelawan Tuhan, dibuang ke dunia, dibuang ke neraka, gelap, jadi bolis. Makanya dia benci, dia tahu siapa ada Yesus asli, siapa yang bukan. Nanti yang diserang yang ada Yesus asli, dijelek-jelekkan lah, difitnah lah, dijual-jual lah, sama seperti Yesus, dibenci lah. Ya, dunia itu membenci. Makanya dunia akan tidak mengenal engkau, dunia akan membenci engkau. Ini Yohanes yang bilang, karena dia menderita, saudara. Yohanes ini karena Yesus. Tapi dia tahu betapa besarnya kasih Tuhan, mau menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Tapi harus ikut jalan Yesus, besti. Kata Yohanes, harus jadi murid Yesus, ikut Yesus, follow Jesus Christ. Take up your cross, pikulah salibmu sendiri, menyangkal diri, mengasihi Tuhan itu taat, setia. Ya, di pikiran ini ingat Yesus. Siapa sih yang mengasihi kita, yang mati berkorban? Bukan pacar kita. Pacar kita nomor 2, yang lain nomor 2. Yesus nomor 1. Siapa yang mau korbankan tubuhnya? Tergantung di kayu salib telanjang. Ya, siapa yang mau bayar harga dosa kita? Yesus. Ya, makanya dia katakan betapa besarnya kasih Allah. Udah punya belum kasih Bapa itu yang sangat besar, sampai anaknya aja dia korbankan untuk dosamu, untuk membayar dosamu. Dan Yesus itu sebagai anak taat dan setia sampai mati di kayu salib. Yang kita ikutin siapa sekarang nih? Diri kita kan? Atau orang lain? Atau Yesus? Itu aja. Yesus lihat, kau mau ikut siapa, besti? Kau mau ikut aku? Sebagai anak aku taat, sebagai Bapa aku sudah mengorbankan diriku, putraku. Sebagai Roh Kudus aku menghibur engkau, menyertai engkau, aku memberikan engkau kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu nggak dari pendeta, besti. Itu nggak dari gereja. Makanya ngapain dokter-dokter gereja di orang bengkong? Ya, kata semalam itu bilang ya, itu mantan. Nanti itu saya cerita. Itu mantan, ya. Sampai orang gereja Protestan yang negur mantan GPPS. Kau ini kuliah keliling gereja, sudah berapa gereja kuliah kau? Ya, aku 30 tahun di situ. Di gerejanya di Bandung juga. Aku 30 tahun di situ. Aku nggak fokus mau ini mau itu. Aku fokus sama firman. Ini orang bukan dari gereja karismatik, bisa ngomong gitu. Ngajarin si mantan GPPS, bukan mantan GPPS, dia tidak pernah jadi sama GPPS. Kalau dia GPPS itu taat pada DPRT. Ini GPPS. Dia bukan, dia bukan, belum pernah jadi jemaat GPPS. Karena Bapak Pendeta Erastus, banyak sekarang anak-anak muda, keluarga-keluarga muda, ya, meninggalkan agamanya, meninggalkan imannya kepada Yesus, kepada agama yang lain, kepada iman yang lain. Kan banyak itu kan di YouTube. Pendeta ini bilang, mereka itu tidak pernah punya iman sama Yesus, belum pernah selamat, tidak pernah punya iman sama Yesus. Bukan mereka meninggalkan imannya atau meninggalkan agamanya, mereka memang tidak pernah punya iman sama Yesus. Saya dengar, dengan khotbah tuh ada nggak sih tergoncang-goncang? Oh yang benar ya, saya dengar satu kali aja, benar. Saya dengar sekilas ya, banyak itu di YouTube, banyak itu di gereja. Meninggalkan Yesus, banyak juga di YouTube meninggalkan agamanya katanya. Oh dia sudah berubah imannya, dia sudah meninggalkan imannya dulu, imannya sama Yesus. Ya, ternyata sudah dia tinggalkan Yesus, sekarang imannya kepada yang lain. Karena dia dulu di gereja dia WL, jemaat yang setia atau artis Kristen. Ya, pendeta ini bilang dia itu
orang yang tidak pernah punya iman sama Yesus. Jadi dia tidak meninggalkan iman. Memang dia tidak pernah punya iman sama Yesus. Makanya dia tidak bisa setia sama Yesus karena dia nggak punya iman. Saya benar ya. Makanya tadi saya bilang kan, si mantan itu tidak pernah jadi jemaat PPPS. Saya ikut khotbah bapak pendeta ini. Inisialnya pendeta ES. Ya, jadi dia ngomong di YouTube, ya, supaya jangan sembarang orang ngomong dari seberang-seberang. Ya, dia mau jual Yesus, dia mau jual gereja. Dia mau kasih tahu itu banyak kok yang udah mengkhianati, menyeberang. Kenapa kalian nggak ikut juga kan? Maksudnya kan gitu ajaran dia. Kan setan itu di dalamnya. Makanya hamba Tuhan bilang, oh dia itu tidak pernah punya iman sama Yesus. Jangan sampai nanti orang luar bilang kita tidak pernah punya iman sama Yesus. Ya, tidak pernah punya kasih Bapa. Kalau orang punya kasih Bapa, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Dia pasti rela menerima. Kalau mau masuk surga harus kayak gitu, saudara. Kalau memang saudara di surga.